Halo semuanya, selamat datang lagi di Explainer Grafika Komputer kita minggu ini. Hari ini, kita bakal bongkar-bongkar mesin di balik layar untuk memahamin gimana persisnya segala sesuatu itu bisa bergerak dan berubah wujud di layar Anda. Siapkan fokus Anda, karena kita bakal langsung membedah logika fundamental dari pergerakan digital. Oke, mari kita langsung bedah ini. Pernah kebayang nggak sih gimana presisnya karakter jagoan di game favorit Anda bisa lari mulus dari titik A ke titik B? Atau gimana sebuah objek 3D bisa berputar dengan sangat realistis? Semua pergerakan keren ini sebenarnya bukan cuma trik visual aja loh, melainkan hasil perhitungan matematika tingkat tinggi yang dieksekusi secepat kilat. Untuk agenda kita kali ini, kita akan melaju cepat dari konsep dasar, alasan kenapa pakai matriks, translasi 2D dan 3D, masuk ke mesin matriks 4x4, ngoba implementasinya di OpenGL, lalu diakhiri dengan kesimpulan. 1. Konsep dasar transformasi. Dasar dari pergerakan. Kalau kita lihat dari dasarnya, transformasi itu intinya soal ngubah posisi atau bentuk suatu objek. Ada 4 pemain utama di sini. Translasi untuk menggeser, scaling untuk mengubah ukuran, rotasi untuk memutar, dan shear. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kita hari ini, kita bakal pakai translasi sebagai contoh utamanya. Tapi ingat ya, logika matriks yang sama persis ini juga jadi kunci untuk perhitungan yang lebih kompleks nanti di praktikum Anda, seperti ngitung manual scaling pada titik tetap atau rotasi di sumbu Z. 2. Mengapa menggunakan matriks? Mesin matematika. Gini, menggeser satu titik aja sih gampang banget, tapi bayangin kalau Anda harus menggeser, memutar, dan memperbesar sebuah karakter 3D utuh yang tersusun dari ribuan titik koordinat secara bersamaan. Ngitung manual satu-satu? Nggak mungkin banget kan? Disinilah matriks masuk sebagai penyelamat kita. Dengan matriks, deretan transformasi rumit itu bisa digabung jadi satu operasi perkalian aja. Benar-benar sebuah mesin hitung yang super efisien. 3. Translasi 2D dan 3D. Meningkatkan dimensi kita. Jangan pusing dulu. Secara matematis, konsep translasi itu simpel banget kok. Kita cuma butuh nambahin jarak pergeseran yang sering disebut variabel Tx dan Ty ke posisi awal X dan Y kita. Udah, sesederhana itu. Penjumlahan ini bakal langsung ngasih kita posisi yang baru atau yang ditandai dengan X aksen dan Y aksen. Nah, yang bikin ini super menarik adalah gimana caranya rumus penjumlahan tadi diakali supaya bisa dikalikan ke dalam sebuah matriks. Di sini kita pakai sebuah trik jenius yang namanya koordinat homogen. Intinya, kita tambahin angka 1 di ujung vektor koordinat kita, jadi matriksnya berukuran 3x3. Penambahan angka 1 ini nih yang jadi rahasia kenapa pergeseran akhirnya bisa dihitung pakai perkalian linear, nggak cuma dijumlohkan. Terus, bedanya sama 3D apa dong? Nyaris nggak ada. Pindah ke dimensi ketiga itu cuma soal nambahin satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nilai Z yang baru ya hasil dari Z awal ditambah vektor perpindahan Z-nya. Logikanya bener-bener sama. Tapi tentu saja karena koordinatnya nambah 1, ukuran mesin matriks kita otomatis harus di-upgrade juga. 4. Mesin matriks 4x4. Memasuki dimensi ketiga. Tara, ini dia penampakan asli dari matriks translasi 4x4 kita. Karena kita pakai koordinat homogen untuk nampung ruang 3D penuh, ada X, Y, Z, dan angka 1, matriksnya wajib berukuran 4x4. Kalau Anda perhatikan, strukturnya itu rapi banget. Ada angka 1 yang berbaris menyilang di diagonal utama, dan nilai-nilai pergeseran Tx, Ty, Tz-nya nongkrong dengan manis di kolom paling kanan. Terus pertanyaannya, gimana cara matriks ini mengeksekusi angka di dunia nyata? Coba deh perhatikan contoh hitungan manual ini. Kita punya titik awal A di 1,1,1, terus kita mau geser pakai vektor 2, 2, 1. Ingat aturan emasnya? Kalikan baris dengan kolom. Hasilnya, boom, titik A itu berpindah persis ke koordinat baru di 3, 3, 2. Inilah mesin sebenarnya di balik layar grafis 3D Anda. Pemahaman menghitung manual baris kali kolom ini absolutely crucial, karena ini senjata utama Anda untuk memecahkan kasus-kasus rumit selanjutnya, kayak ngitung manual rotasi di sumbu Z. 5. Implementasi praktis OpenGL. Dari matematika ke kode. Kalau tadi kita udah rakit mesinnya, sekarang kita pegang setirnya.
Kabar gembiranya, waktu ngoding betulan nanti, Anda nggak perlu capek-capek nulis manual perkalian matriks 4x4 yang panjang tadi. OpenGL tuh udah berbaik hati nyediain instruksi super elegan kayak Translate F, Glow Scale F, dan Glow Rotate F. Tinggal panggil fungsinya, dan OpenGL bakal ngejalanin semua hitungan matriks homogen yang ribet itu di latar belakang. Anda tinggal fokus bikin objeknya aja. Tapi tunggu dulu, ada satu tantangan. Gimana kalau kita mau bikin dunia 3D di mana tiap benda geraknya beda-beda dan saling independen? Nah, ada satu teknik pemrograman tingkat dewa yang harus Anda kuasai, yaitu mengatur antrian matriks menggunakan perintah push blank script dan pop blank script. Bayangin gini deh, Anda lagi ngoding sistem tata surya, terus Anda mau memutar bumi. Kalau nggak diisolasi, rotasi bumi itu bisa bikin seluruh galaksi ikut-ikutan muter ngaco. Solusinya gampang, ada 4 langkah. Pertama, panggil push glove XR untuk menyimpan posisi galaksi saat ini. Kedua, kasih instruksi rotasinya. Ketiga, gambar bumi Anda. Dan keempat, panggil pop glove XR untuk mereset efek putaran tadi. Hasilnya, bumi Anda berputar cantik sementara seisi galaksi lainnya tetap diam di tempat asalnya. Keren kan? 6. Kesimpulan dan tantangan. Sebagai penutup explainer ini, saya mau nantang logika Anda nih. Coba bayangin, kalau Anda menggeser sebuah objek, lalu ukurannya diperbesar, terus diputer, dan iseng-iseng Anda balik urutan kodenya. Diputar dulu, baru digeser. Kira-kira hasil tampilan akhirnya bakal sama nggak ya? Ingat-ingat lagi pelajaran aljabar kita. Perkalian matriks itu sifatnya tidak komutatif loh. Pikirkan teka-teki ini baik-baik, karena ini bakal jadi pembuka diskusi seru kita di sesi berikutnya. Terus semangat ngoprek kodenya, dan sampai jumpa di explainer selanjutnya.